Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para aulia wa syuhada wa salihin, wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Asani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Asani, Husain al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, amaddanallahu bimadadihim wa qada alayna min barakati wal wari wa ulumi fid din wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah, kita sampai masih di masalah riya. Sampai di riya itu bertingkat-tingkat. Jadi ada yang zahir, jelas, ada yang lebih samar, ada yang lebih samar, ada yang lebih samar lagi. Jadi ada yang jadi, ada yang khafi, ada yang jelas, ada yang samar. Kita lanjutkan sekarang yang kemarin kita sudah bahas. Pertama yang jadi, yaitu orang riya. Seandainya memang orang tak ada, memang dia tak melakukan. Begitu ada orang dia melakukan, itu riya jelas, jali namanya. Kemudian ada yang lebih lebih samar sedikit. Orang ini dia sebetulnya mau beramal memang, cuma ketika orang lihat dia jadi lebih semangat. Nah, ini pun riya juga nih. Aslinya dia memang mau juga. Kemudian lebih lembut dari itu, maksudnya dia yang sebelumnya gini. Yang sebelumnya nih, dia sebetulnya ada niat, cuma kalau tak ada orang, maksudnya geraknya ini berat melakukannya. Nah, jadi ada orang, jadi dia ringan lah melakukannya. Yang lebih samar dari itu, dia biasa melakukan. Cuma ketika ada orang, dia semangatnya dia tambah. Nah, semangatnya ditambah. Misalnya dibaguskan, bukunya dilamakan. Gitu. Sekarang ada lagi yang lebih lembut dari itu. Wa akhfa minhu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, alla yusirra bil ittila'. Ini kemarin sudah tamat, belum selesai. Alla yusirra bil ittila' lakin yatabaqqu ayyubda'a bis salam wa yuwaqqar wa yata'ajjab mimman yusiu ilaihi wa la yusamihu bil muamalah wa la yahtarimuhu. Ada orang riya beramal yang lebih lembut dari itu, samar dari itu, dari yang sebelumnya, yaitu orang itu dia tidak kepingin, tidak senang orang melihatnya, dia tak suka orang melihatnya. Nah, jadi dia tak suka, bukan maksudnya itulah untuk pamer, tidak ya. Cuman dia nih berharap
Jadi dia ketika dia beramal dia berharap dah bagus lah dia ini dah rajin lah, dah soleh. Dia berharap nanti kalau dia lewat orang menyalami dia, orang memuliakan dia, terus dia tuh heran, maksudnya orang aku udah bagus gini kok, rajin gini ibadah kok orang masih jahat dengan saya. Nah itu dia heran, apa orang kayak gitu, padahal aku ini dah baik. Nah ini termasuk dia beramal ini kan riya tapi lembut kali. Kan ini sebetulnya beramal itu apa sih? Beramal supaya tidak dibenci orang gitu maksudnya. Itu kan riya jadinya. Beramal supaya dimuliakan orang. Memang dia tidak untuk dilihat, enggak usah. Tapi ketika dia beramal, jadi nanti supaya orang muliakan dia, supaya tak dibenci orang. Itu kan riya juga namanya. Walaupun tidak berhubungan dengan mata gitu langsung ketika dia beramal. Jadi bukan harus ditengok orang, tak ditengok orang pun ketika hatinya berharap demikian, itu dia namanya beramal juga karena manusia. Karena banyak orang itu dia merasa dah begini orang tapi kok begini ya dengan aku ya kok begini ya. Jadi kau nih maksud kau jadi orang soleh ini supaya orang ini memuliakan kau gitu. Jadi orang supaya ini dekat dengan kau, menyalami engkau apa segala macam, terus orang ramah dengan engkau gitu supaya kau beramalnya gitu. Itu termasuk riya. Nah ini sampai di situ derajat riya itu saking samarnya. Wadzalika yadullu ala annahu yamunnu ala nasi bi amalihi fa ka'annahu yatabaqu ihtiramahu wa tawqirahu wa tawqiruhum bi ibadatihi ma'a ikhfaihi anhum wa amsali hadhil khafaya la yakhlu anha illa as-siddiqin. Ini seperti yang saya terangkan tadi. Jadi memang dia bukan dia beramal supaya dilihat orang, tidak. Cuma dia beramal supaya orang muliakan dia. Walaupun dia tak amal, tak nampak, tak apa segala macam. Ini tidak bisa lepas, Masya Allah, tidak bisa lepas daripada kesamaran ini kecuali para as-siddiqin. Memang orang-orang pilihan yang bisa begitu. Dia rajin ibadah, rajin apa, orang masih tak suka dengan dia. Orang masih nyakitin dia. Orang tak muliakan dia. Itu hati macam tak terima. Ini berarti masih riya. Kau ini berarti kau ini memang kau ini beramal ini memang supaya orang tak benci kau. Itu termasuk riya yang sangat-sangat samar. Jadi tidak murni karena kalau murni karena terserah orang nak benci aku ke, orang nak nyakiti aku ke, orang tak muliakan aku, terserah. Karena aku ini beramal hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan cari ridhonya manusia, bukan cari pujiannya manusia, tidak. Nah itu, ini susah orang untuk selamat nih. Maka kata Imam Ghazali, illa siddiqin, kecuali para siddiqin. Wa jami'u dzalika, tapi kita harus ya kita harus belajar, jangan menyerah. Wa jami'u dzalika itsmun, semuanya itu adalah dosa. Bayangkan udah sholat masih dosa, Bu. Udah sholat masih dosa. Jadi ini yang di dalam surat Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Bukan ya? Apa? Atasnya ya. Surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum yura'un wa yamna'un, terakhir betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Jadi yaitu orang-orang yang riya di dalam salatnya. Masa sih orang nih sholat maghrib biar ditengok orang gitu, sholat isya biar ditengok orang, yaitu udah keterlaluan. Maksudnya niat riya yang jali, sholat sunnah biar ditengok orang tuh kayaknya
bisa orang selamat ini untuk ria yang jali ini bisa selamat. Nah, tapi ketika sampai tadi yang samar, ketika ada orang dia jadi lebih semangat, ketika ada orang dia jadi biasanya tidak, dia jadi melakukan, ketika ada orang dia berdirinya jadi lebih lama, atau tak ada orang pun sama yang paling samar, dia rajin sholat tahajud, dia rajin ini, dia rajin itu, terus dia merasa supaya dia ini sudah saatnya, sudah waktunya, sudah makomnya untuk dimuliakan orang, untuk tidak disakiti orang, untuk orang kualat dengan dia. Wah, ini kan ibadah kalau supaya orang kualat dengan dia, supaya dia dimuliakan. Nah, ini yang termasuk, ini semuanya, ini yang kayak gitu tadi dengan derajat-derajatnya tuh, itu semuanya ithmun, semuanya dosa. Nah, jadi itu harus kita bersihkan pelan. Wa yakhafu minhu ihbatul amal, dan dikhawatirkan dari itu pahala amalnya dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sholat ya sudah sholat, mau ditinggal orang tadi itu jangan tambah semangat, jangan berdirinya biasanya sebentar jadi ditambah lama, jangan gitu, original saja apa adanya kita Allah Subhanahu wa taala apa saja, jangan dibagus-baguskan. Ketika ada orang biasanya 2 rakaat duha, ketika ada orang jadi 4, ya kan? Ini kan samar riaknya tuh. Memang dia biasa sholat dah, memang iya, memang. Tapi begitu ada orang biasanya 2, sekarang jadi 4 nih. Nah kan, ini semuanya perasaan yang seperti ini bisa terancam dimusnahkan, dihapus amalnya. Masya Allah, susah memang orang ini. Kalau mau dilillah karena Allah kan memang harus belajar betul. Tiap hari ini hatinya diolah macam mana biar ikhlas. Itu jangan riak. Gitu. Na'am la basa ayyafraha bitilai ghairihi alaihi idza kana farauhu billahi ta'ala min haitsu azhara minhul jamil wa satara minul qabih ma'a anna qasdu sadrihi ma jami'an fayafrahu bilutfi sunillahi ta'ala wa yafrahu li'annahu yubashiru bi'annu ghaisu asana sunahu fihi fid dunya. Sekarang begini ya, tidak mengapa nih ada orang, tak mengapa orang ini gembira ketika dilihat orang ibadah, boleh. Tapi ini tak riak. Macam mana dia gembiranya? Gembiranya begini. Jadi dia suka dilihat orang ya ketika gembiranya itu ya, dia gembira, senang dilihat. Ketika gembiranya itu gembira karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gembira karena Allah Subhanahu wa taala ini macam mana ya? Maksudnya begini, ya Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ini telah menampakkan aku yang baik-baik dengan orang. Allah menutupi aibku di hadapan orang. Jadi ini gembiranya itu gembira syukur sama Allah. Bukan di ibadahnya ini yang dipamerkan, tidak. Tapi gembira alhamdulillah Allah telah menutupi aibku. Yang Allah nampakkan cuma baik, padahal aku ini orang jelek. Tapi Allah ini kok nampakkan aku ini orang baik-baik. Itu yang nampakkan. Dia bukan tak ada di ibadah itu karena manusia, tidak ada sama sekali. Jadi tetap hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa yafrahu bi lutfi sunillahi taala, dia bergembira dengan lembutnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah senang. Siapa yang tak senang? Allah sudah dikasih kita nikmat, kita boleh senang. Kita boleh senang, alhamdulillah. Ini boleh senang dengan nikmatnya Allah, bukan senang dilihat orangnya, bukan. Memang susah ya, itu tipis-tipis itu. Salah sedikit aja itu ya jadinya riya. Wa kadzalika yafrahu li'annahu yubashiruhu bi anna ghaisu asana sunahu bihi fid dunya.
Fakadzalika yasna'u bihi fil akhirah. Kemudian dia juga suka. Ketika apa? Ketika ibadah dia suka nih, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menampakkan aku ini bagus di dunia ini. Ini menunjukkan dalil nanti Allah akan menampakkan aku, menjadikan aku orang yang bagus juga di akhirat. Syukur lagi baliknya. Nah, jadi intinya syukur aja. Padahal aku ini menjadi bukan orang bagus, tapi Allah nampakkan aku. Dia dapat orang nih. Kok ada pula orang nengok. Ini ada pula orang yang ya mungkin Allah nak nampakkan aku di dunia orang bagus. Ini petanda Allah akan jadikan aku orang yang bagus juga di akhirat. Seperti itu. Nah ini kabar gembira nih. Kabar gembira. Jadi tetap larinya itu, gembiranya itu karena Allah, bukan gembira karena nafsu. Gembira karena nafsu kan ditinggal orang sejuk, rasanya bangga. Ini kan gembiranya karena nafsu lain. Nah, gembiranya karena nafsu. Wa kadzalika yasnu fil akhirah au yafrahu liyuktada bihi man yarahu au yuti Allah au liyuti Allah bihamdihi lahu alaihi wa alamatu hadza ay yafraha aidan idza tuli'a ala ghairihi mimman yurtaja qudwatuhu. Nah, sekarang nih ada lagi satu. Boleh orang itu gembira, senang ibadah itu dilihat orang. Tidak riak. Ya, tidak riak. Maksudnya gimana? Dia senang dilihat orang supaya bisa dicontoh sama orang itu. Dia nampak nih, nampak. Supaya orang tuh niatnya bukan dia bangga apa, supaya yang nampak itu dia bisa contoh. Jadi niatnya itu dakwah gitu. Bukan pamer, bukan. Ketika itu nampak orang jadi bisa ngikut. Jadi niatnya jadi ini nampaknya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya dakwah, ngajak orang, nunjukin orang. Bukan nunjukin amal kita ke orang, tidak, tapi supaya orang-orang yang melihat itu bisa mencontoh dan ikut melakukan seperti itu. Orang berinfak bisa riak, bisa tidak nampak orang itu, tergantung hatinya. Kalau dia umpamanya, tapi itu butuh apa? Usaha. Macam mana dia infak di depan orang nih hatinya tak riak? Macam mana caranya? Nah, itu tadi bertahap tadi. Nah, di antaranya boleh kita di depan orang itu, ya, itu niatnya apa? Dakwah. Kita kasih contoh biar orang tuh ngikut juga gitu. Sholat duha. Mamanya nih contoh nih sholat duha. Orang-orang lagi santai apa? Memang dia biasa sholat duha. Tapi dia sholat karena gitu niatnya bukannya nak pamer, tidak. Maksudnya ini orang-orang jadi apa nih? Menjadi tertarik juga. Jadi apa yang sholat duha? Apa yang kata dia sholat duha nih? Nah, niatnya lain sudah. Bukan hanya sekedar dilihat orang, tapi dia memberi contoh, dia berdakwah, jatuhnya dia beramal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadinya dia amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang orang nak dakwah macam mana kalau tak nampak orang? Dia nampak, masih contoh. Makanya ada yang mengatakan halu rajulin wahidin amama alfi rajulin khairun min qaulu alfi rajulin min amama rajulin wahid. Jadi perilaku seorang di hadapan 1000 orang itu lebih bagus, masih memberi contoh dengan perilakunya. Satu orang ini memberi contoh di depan 1000 orang itu lebih bagus, ya, lebih mujarab daripada ada 1000 orang, perkataan 1000 orang, ceramah 1000 orang menceramai satu orang. Itu lebih hebat satu orang mencontohi 1000 orang daripada 1000 orang menceramai satu orang. Hasilnya itu. Nah, seperti itu. Makanya ketika dia dakwah pakai hal apakah dia riya? Tidak. Karena dia niat dia ini karena Allah Subhanahu wa taala memberi contoh kepada orang lain. Bukan murni supaya dia dilihat, dipandang
nampak macam orang soleh, ya, jadi disukai orang, dimuliakan orang, itu semua karena selain Allah. Tapi kalau dia niat di ibadah, yang dia berdakwah, itu tetap niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, boleh. Nah, seperti itu. Wamin aji khafai abwabir riya wasidat istilaihi alal batin ikhtaraza ulul hazmi fa'akhfu ibadatahum wa jahadu anfusahum. Jadi karena begitu samarnya, ya, pintu-pintu riya ini, ya, dan riya ini sangat bisa menguasai hati, sangat susah untuk melawannya ini, ya, sangat samar sekali. Maka para orang-orang saleh, ya, orang yang punya semangat, punya niat yang kuat betul ibadah, mereka menyembunyikan ibadah mereka. Kenapa? Kalau ibadah nampak, ini memang susah nak selamat dari riya itu. Karena tadi bab tingkatannya itu macam-macam, susah. Jadi daripada ini udahlah kita sembunyi-sembunyi aja, tak usah nampak orang. Mau sholat, mau apa pokoknya. Nah, ya, mau tahajudnya, mau apanya, itu supaya apa? Hati ini kadang-kadang susah kita nak jaga. Suka dilihat orang, suka ini susah. Jadi orang-orang soleh, mereka lebih suka menyembunyikan karena beratnya menjaga hati itu. Macam mana ketika beramal dia tidak riya, nggak rasa wah, nggak rasa tuh dilihat orang terus senang terus apa. Wah, berat ini, bagus tak usah nampak aja. Waqad qala Ali radhiyallahu anhu, inna Allah azza wa jalla yaqulu lil qurra yaumil qiyamah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti akan berfirman dengan para qari Al-Qur'an, para pembaca Al-Qur'an di hari kiamat. Apa kata Allah? Alam yakun yurakhas alaikum fis si'ar aw lam takunu tubda'una bis salam. Al-qurra al-ulama atau talabatil ilm. Jadi di sini qurra diartikan ulama atau orang-orang ahli Al-Qur'an. Allah mengatakan alam yakun yurakhasu alaikum fisi'ar aw lam takunu tubda'una bisalam aw lam takun tubda'lakum al-hawaij la ajra lakum faqad istafaitum ujurakum Jadi Allah akan mengatakan di hari kiamat nanti untuk orang-orang yang ahli-ahli Al-Quran, para ulama lah, orang-orang talabatul ilim, orang-orang penuntut ilmu. Apa katanya? Ya ustad lah, senangnya gitu. Apa kata Allah? Alam yakun yurakhasu alaikum fisi'ir aw lam takunu tubda'una bisalam. Bukankah tidak dibenarkan bagi kalian asy'ir aw lam takunu tubda'una bisalam, atau kalian tidak dimulai diucapkan salam, aulam takun tubdalakum Allah. Maksudnya gini loh, fajahid in aradta al khalasa yakunu. Jadi begini, bukan kamu ini di dunia, ya, kamu ini di dunia ini ya sebetulnya kan kalau orang orang hebat, orang besar itu kan mestinya kan dimuliakan, maksud dibikinkan syair, disalamin dulu, rebutan disalamin, terus hajat-hajatnya ini dibantu sana, bantu sini, bantu sana, bantu sini. Nah,
Jadi istilahnya kamu, maksudnya gini, kamu nih kenapa? Kamu tuh ternyata kalian tuh beramal ya supaya kalian tuh disalamin. Kalau nggak disalamin kalian nggak nggak terima lah, sakit hati lah, atau supaya kalian ini dipenuhi hajat-hajatnya, kebutuhannya, dibantu ini, dibantu itu. Ketika tak dibantu, jadi masalah hatinya jadi sakit lah, tak prasangka tak bagus lah. Jadi maksudnya kalian ini kok ibadah kalian ini kok supaya niatnya kok kayak gitu sih, supaya dibantu, supaya disalamin gitu. Maka kata Allah, ajr lakum, maka kalian sungguh sudah tak punya pahala lagi di sini. Karena pahala kalian sudah ada di dunia dulu. Kalian sudah dibantu-bantu orang, kalian sudah dimuliakan orang. Karena kalian dulu beramalnya seperti itu. Maksudnya ketika dia beramal, dia itu memang niatnya supaya ya itu dimuliakan lah. Orang pinter agama begini, jadi orang muliakan dia. Tapi niatnya yang salah, maksudnya dia itu. Kok kayak gitu kamu niatnya kan supaya dimuliakan, supaya disalamin, supaya dibantu-bantu. Kata Allah, sekarang kamu tak ada pahala lagi. Pahalamu sudah aku kasihkan waktu di dunia dulu tuh. Maksudnya kalau orang seperti kamu ini itu beramal tuh ya karena Allah, jangan mengharapkan orang lain, jangan mengharapkan supaya diginikan, dibantu, supaya ini itu dan sebagainya, supaya dimuliakan. Jangan, tak usah harap aja gitu. Nak berjuang kayak apa, mau dihina orang, lantak lah. Aku bukan karena supaya engkau puji dan lain sebagainya. Nak berjuang tak dibantu, terserahlah. Bukan aku nih berjuang ini bukan untuk nak cari supaya dibantu orang, dia tidak. Makanya ketika ada orang niatnya berjuang seperti itu, kata Allah, kamu kan sudah dibantu di dunia itu sama orang, sudah dimuliakan, pahalamu sudah diberikan. Sekarang di akhirat tak ada lagi kau pahala. Tengok, bayangkan orang yang di dunia ini nampaknya bagus, soleh, bagus, taat gitu. Ternyata di akhirat tak dapat pahala. Hati, masalahnya hati. Maksudnya apa? Dia beramal tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena untuk mendapatkan imbalan dari manusia. Fajtahid in aradta khalasa ayyakuna an-nasu indaka kal bahim wasibyan. Maka berusahalah jika engkau kepengen selamat dari riya ini, ya, dari hal yang seperti itu. Kata Imam Ghazali, maka hendaklah manusia itu, maksudnya di dalam hatimu ini jangan kau, maksudnya gini loh. Kalau manusia, kalau kamu di hadapan manusia nih, kamu kan nanti banyak yang kamu harapkan dari manusia. Jadi maksudnya bukan menganggap apa, maksudnya supaya hati ini tidak berharap gitu. Supaya hati ini tak berharap. Anggap mereka ini ya seperti hewan-hewan, seperti ya pokoknya bukan manusia lah, benda-benda mati seperti hewan. Jadi tidak ada harapan ibadah dengan untuk mengharap dari mereka untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Seperti anak-anak kecil yang tidak tahu balas budi, yang tak tahu memuliakan. Anggap aja mereka itu anak-anak kecil. Fala tufarik bi ibadatik baina wujudihi wa adamihim. Jadi kau tidak membedakan ibadahmu antara adanya mereka dan tak adanya mereka. Ibadah sekarang ada anak kecil, bayi ini situ, mana ngaruh dengan kita? Mana ada orang nak riak karena ada bayi tidur sebelahnya. Aku nak biar bayi ini nengok, tak ada. Jadi anggaplah manusia semuanya ini seperti bayi-bayi. Jadi engkau ini tak ada, engkau ibadah engkau ini kau ada karena dia, si bayi ini, bayi ini. Anggap mereka ini semuanya bayi. Jadi engkau beramal tidak lagi karena mereka. Karena mereka karena ini, karena bayi kan enggak mungkin sudah. Anggapan begitu. Jangan sehingga engkau jangan membedakan ibadahmu ketika adanya bayi-bayi tersebut dengan tak ada, tetap sama, gitu loh. Tetap sama. Sekarang waktu ada bayi banyak, umpamanya di masjid, bayi betul bayi ini, bukan anak-anak yang sudah besar, yang sudah ngomong bisa menjadi, tidak, belum bayi. Kita nak sholat 2 rakaat ke, 4 rakaat ke, 6 rakaat, 8 rakaat kan, ya bayi-bayi itu pun tak paham namanya bayi. Biasanya cuma nangis, ini segala macam. Maksudnya gitu, belajar supaya kita ini betul-betul bisa jadi orang ikhlas. Kata Imam Ghazali itu, anggaplah manusia ini semuanya itu adalah
bayi-bayi semuanya. Jadi kita tak ada yang kita harapkan dari mereka untuk kita pamerkan, gitu. Anggap begitu. Kemudian baina wujudihim wa ilmihim biha aw ghaflatihim anha. Jadi nggak ada bedanya bayi itu melihat kita dengan tak lihat sama karena dia tak paham pun, nah, gitu. Jadi kita ibadah bisa khusyuk. Mesti yang sholatnya standar ya standar, bacaannya yang biasa ya biasa. Tak akan dia nak ketika ada bayi 10 geletak dia terus bacaannya di bagus-bagus, dia tak ada lah. Nah, begitulah maksudnya kata Imam Ghazali, anggaplah semua manusia itu adalah para bayi-bayi sehingga engkau tidak beribadah karena mereka. Wa taqna'u bi ilmillahi ta'ala wahdahu. Jadi kau berharap ya dengan yang kau harapkan adalah ya ilmu Allah, maksudnya Allah tahu. Yang penting ini apa salat ini Allah tahu, sudah aku melakukan ini yang penting Allah tahu itu saja. Nah, wa tadribul ajra minhu, dan kau mengharapkan pahala dari Allah. Tidak mengharapkan pujian dari bayi tak bisa muji, bayi tak bisa bantu ini bantu itu. Jadi Allah semuanya. Fa innahu la yaqbalu illa al-khalis kaila tuhramu min faidatihi fi ahwaji awqatika ilaihi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali orang-orang yang ikhlas, murni, betul-betul. Sehingga kalau engkau bisa ikhlas, engkau tidak akan terhalangi ya dari faidah kemanfaatan daripada ibadah tadi ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa menerima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Belum. Oh. Jam baru ada tarhim dia. Oke. Kailah, oke. Kirakan azan tarhim. Hal yumkinu al-infikaku an riya al-khafi. Oke. Sekarang, mungkinkah seorang bisa lepas dari riya yang samar? Bisa tak kita lepas dari riya yang samar tadi? Kalau riya yang tak samar itu mudah lah, mesti bisa. Tapi itu pun banyak orang tak bisa. Ya, kita ibadah, kita apa karena Allah, murni karena Allah. Ya, itu kalau tak, itu masih bisa. Tapi pun kadang-kadang itu tak bisa orang. Jadi ibadah nak karena manusia terus. Nah, itu yang paling bawah. Sekarang kita bahas yang samar-samar nih, naik ke atas. Ini yang repot ketika kita belajar hal seperti ini, sesuatu yang levelnya ini sudah di atas. Kita masih di bawah, tapi kita pelajarannya orang-orang kelas atas. Anggaplah kita masih SD, tapi pelajaran kita orang-orang sudah kuliah. Karena kita tak mau belajar yang SD ini, pelajaran ini tak mau dipraktekkan. Coba kita praktekkan. Kita naik kelas SMP, naik kelas SMA, kita kuliah. Jadi sekarang contohnya seperti ini. Kita sekarang yang kita pelajari ini, bisakah orang selamat dari riya yang samar? Otomatis kita bahas ini, kita sudah menjadi manusia yang bisa lepas dari riya yang jali. Jadi tak ada lagi ibu-ibu, bapak-bapak, kita ibadah karena manusia, tak ada saudara. Mau sholat ke, mau baca Quran ke, mau apa, semuanya karena Allah. Tak ada yang karena manusia. Ini tidak selamat, ini secara zahir yang jelas. Baru kita naik atas, naik lagi. Sekarang kita berusaha, yang samar pun kita harus bisa lepas juga. Nah, yang samar yang seperti kita bahas kemarin tuh. Nah, di antaranya yang samar, sholat yang biasanya agak laju, ketika orang nengok jadi agak pelan, agak lambatkan sedikit, bacaannya ditambah panjang sedikit. Nah, itu sudah riya itu. Nah, itu sudah riya. Ini sudah khafi. Setiap yang khafi yang samar. Nah, ini naik kelas terus. Oke, sekarang pertanyaannya, bisakah kita lepas daripada riya yang samar?
la'allaka taqulu ma aqdaru 'alal infikak an riya al-khafi kama wasafta. Mungkin kau mengatakan, aduh aku tak bisa lah lepas dari riya khafi itu, susah. Riya yang samar itu memang berat, memang sudah kayaknya aku tak bisa lah. Wa in qadarta 'ala riya al-jali fahal tan'aqidu ibadati ma'adzalik. Wa in qadarta 'ala riya al-jali fahal tan'aqidu ibadati ma'adzalik. Qadartu ya. Jadi sekarang kalau umpamanya engkau melakukan riya yang jali, apakah ibadahmu itu maksudnya sah gitu? Bisa jadi, bisa dianggap jadi pahala? Ya tidak bisa lah. Tidak bisa lah. Falam anna waridar riya la yakhlu imma sudah masuk ya? Imma ayyarida ma'awalil amal aw fi dawamihi aw ba'dal faraghi minhu. Fahal tan'aqidu ibadatai ma'adzalik. Sekarang riya itu kadang-kadang terjadi dari awal amal, kadang-kadang di tengah-tengah amalnya, kadang-kadang setelah amalnya. Riya nih, kadang-kadang pertama Allahu Akbar nih belum riya nih, memang lillahi ta'ala betul. Begitu pintu dibuka krek, ada orang 3 masuk, mulai. Asalnya nih nak baca apa nih? Alam taro. Itu ini orang besar-besar pula datang umpamanya. Ganti yang agak panjang lagi sedikit. Nah, ini udah mulai. Yang pertama tadi ikhlas. Masuk jadi tengah-tengah ini riya di tengah-tengah. Jadi ada yang memang dari awal udah dari riya. Ada yang di tengah-tengah dia baru datang. Ada yang setelah selesai baru riya. Setelah selesai baru riya. Amama ya betul al-tidak upaya betul. Yang selesai baru riya ya. Ketika dah selesai sholat baru ada orang. Nampak. Aku tadi yang apa nih sini ini. Jadi nampak walaupun sudah selesai. Ketika orang banyak di hati baru timbul. Amma ma yuqarinu al-ibtida'a fayubtiluhu wa yamna'u al-inqadahu in sara ba'isan mu'asiran fil hamli 'alal amal. Adapun riya yang dimulai dari awal itu jelas membatalkan ibadah. Sudah jelas. Orang nak sholat duha memang karena ada orang akhirnya diberdiri Allahu Akbar. Enggak, secara fikih mungkin sah, tapi secara hakikat sholatnya batal habis. Dosanya lebih besar daripada pahalanya mana dapat. Ada orang sholat duha kok karena manusia dari awal. Memang gitu. Mulai Allahu Akbar ini memang sudah niat orang banyak. Allahu Akbar. Itu dosa sholat duhanya itu. Jangan macam gitulah, habis tuh. Itu sudah jelas tidak fayab tuluhu, dan itu membatalkan ibadahnya, batal secara hakikat, batal itu salatnya itu. Orang infak memang niatnya dari awal ini memang niat biar kenapa orang bangga dia, batal itu infaknya itu, tak dapat pahala itu. Jadi dompetnya berkurang tapi tak dapat pahala. Itu namanya dari awal. Kemudian bal awal aqdi yajibu ayyakuna khalisan. Jadi gimana? Orang ini sebelum ketika mau memulai ibadah itu wajib harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Mau apa aja, ketika nak ngasih ini, nak infak, ini pertama ngasih ini, nak ngasih ini memang harus karena Allah. Nanti ketika di tengah-tengah apa-apa, itu urusan nanti dulu. Yang penting pertama, ketika Allah mau Allah Akbar ini memang sudah murni lillah karena Allah. Karena Allah, Allahu Akbar.
pertama ini wajib karena Allah. Jangan dicampur-campur. Adapun nanti yang ke tengah nanti ditaruh lagi wa innama yabtulu birriya al-ba'is ala hasil amal, karena sesungguhnya amal itu batal karena riya. Ketika riya itu menjadi pendorong yang pertama, itu amalnya batal jelas. Karena pendorong yang pertama dia untuk ibadah itu memang karena riya, itu jelas-jelas membatalkan amalnya. Wa amma idza lam yahmil illa 'alal mubadarah bil awwalil waqti masalan fa adznu wal ilmu indallah an aslas salah yasihu. Sedangkan kalau hanya sekedar dia menyemangati saja tapi memang aslinya dia ibadah, itu insya Allah tidak sampai merusak sholatnya. Jadi yang penting memang aslinya dia nak sholat, cuma ada niatnya pertama sudah bukan karena riya, itu masih bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya supaya dia kok lebih cepat, lebih rajin, itu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah perkembangan untuk yang pembahasan selanjutnya yang lebih mendetail di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.